Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal. Belajar kapal secara komprehensif, tidak setengah-setengah, dan kita lakukan secara praktis, ya, praktis. Kawan-kawan semua, sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita melaksanakan atau berbagi serta diskusi tentang asuransi kerusakan mesin kapal. Asuransi kerusakan mesin kapal, ya. Marilah kita mulai pelan-pelan kita pelajari apa sih filosofi daripada asuransi kerusakan mesin kapal ini. Mesin diesel kapal biasanya dirancang dan dapat dirancang untuk digunakan dengan menggunakan berbagai jenis bahan bakar kapal, ya. Karena bahan bakar kapal itu jenisnya banyak, ya. Jenisnya tidak satu. Kalau kita beli di lapangan pasti akan mempunyai banyak variasinya. Sehingga mesin diesel kapal dapat dirancang untuk digunakan dengan berbagai jenis bahan bakar. Kalau mesin kapal hanya dirancang untuk spesifik bahan bakar tertentu, maka mesin tersebut biasanya kurang diminati, kurang diminati oleh pemilik kapal, operator kapal, operator kapal. Nah, apa saja sih jenis-jenis daripada bahan bakar kapal itu? Ya, jadi mesin kapal itu biasanya diisi dengan bahan bakar setidaknya ada 4 yang bisa kami kumpulkan. Yang pertama, mesin kapal tersebut bisa diisi dengan bahan bakar jenis MGO atau Marine Gas Oil, Marine Gas Oil. Yang kedua, mesin kapal bisa diisi dengan bahan bakar MDO atau Marine Diesel Oil. Yang ketiga, bahan bakar IFO bisa diisikan ke dalam tangki bahan bakar kapal untuk menggerakkan mesin kapal. IFO singkatan dari Intermediate Fuel Oil. Dan varian yang keempat namanya HFO atau Heavy Fuel Oil. Jadi mesin kapal bisa digerakkan dengan menggunakan bahan bakar yang kami sebutkan ini tadi. Kawan-kawan semua, tentunya harga dari masing-masing jenis bahan bakar tersebut berbeda-beda, harganya berbeda-beda dan fluktuatif atau naik turun harganya tergantung daripada harga harga pasar, harga pasar. Harga produk tersebut biasanya dapat kita lihat di dalam kontrak penjualan bunker.
ya, kontrak penjualan bunker. Nah, bunker tersebut yang dikirimkan ke kapal biasanya disertai dengan BDN, ya, yang saat ini dikenal dengan bunkering delivery note, ya. Dan harga tersebut akan bervariasi juga berdasarkan viskositas maksimumnya, ya. Viskositas maksimumnya. Ada kekentalannya, ya. Ada kekentalannya. Dan kadang-kadang harga tersebut sesuai dengan standar kualitas yang disepakati oleh pemilik kapal. Katakan saat ini kalau kapal-kapal pergi ke luar negeri harus low sulfur, low nitrogen, artinya nitrogennya rendah dan sulfurnya rendah. Disepakati berapa itu. Nah, kerusakan daripada mesin kapal ada salah satunya itu ada faktor yang menyebabkan adanya kurangnya standarisasi kualitas dan banyaknya kategori bahan bakar tersebut dengan kualitas yang bervariasi, yang selalu bervariasi ditawarkan oleh penjual, ya, supplier. Di seluruh dunia selalu sama, standarisasinya kurang dan banyaknya varian daripada bahan bakar, kualitasnya juga demikian, ya. Maka itu berisiko menjadikan mesin kapal mengalami kerusakan, ya. Namun demikian kawan-kawan semua, masalah variasi standar yang kurang, kualitas yang kurang, ya, ini telah diminimalkan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu IMO, ya, International Maritime Organization, telah menerbitkan, memunculkan standar kualitas daripada bahan bakar, ya. Misalnya sulfur oxide-nya berapa, nitrogen oxide-nya berapa, ya. Itu sudah ditetapkan oleh IMO. Nah, kita tidak membahas ini, tapi kita membahas kerusakan daripada mesin kapal ini salah satunya disebabkan oleh standar dari bahan bakar, kualitas daripada bahan bakar. Oleh karena itu, oil bunker sekarang ini biasanya dijual sesuai dengan parameter yang ditentukan dalam standar ISO, ya. Ingat standar ISO 8217, ya. 8217 versi terbaru tahun 2010. Jadi kalau membeli bahan bakar kapal, lihat dia telah mengikuti standar ISO 8217 atau tidak. Kalau tidak, maka ya jelas mesin bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan standar untuk mesin kapal, ya. Baik kawan-kawan semua, sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kalau kita runut lebih dalam lagi, kerusakan itu dengan adanya standar itu ternyata kita dengar di mana-mana masih terjadi kerusakan mesin kapal. Hal ini disebabkan karena kami kelompokkan ada dua alternatif.
Yang pertama disebabkan oleh bunker yang disediakan tidak tepat terhadap mesin kapal tersebut. Ya. Yang kedua, kalau tidak itu, yang kedua biasanya disebabkan oleh adanya kontaminan. Ya, makanya hati-hati mesin kita jangan sampai terjadi kontaminan, ya, terutama oli, ya, oli itu terjadi kontaminan. Begitu juga dengan bahan bakar terjadi kontaminan. Dua hal ini menjadi salah satu penyebabnya. Yang pertama, bahan bakarnya sendiri tidak tepat dengan mesin itu. Yang kedua, bahan bakarnya ada kontaminasi. Ya, kontaminasi dengan air atau kontaminasi dengan bahan-bahan kimia lainnya. Nah, biasanya ini kalau sudah mesin kita mengalami kerusakan akibat dua hal tersebut, ya akibat kontaminasi atau akibat tidak sesuai dengan bahan bakar untuk kapal tersebut tidak cocok, maka akan ada tuntutan adanya upaya penyelamatan kapal dan muatan. Nah, karena penyelamatan muatan dan kapal ini menjadi beban dan biaya, ya, beban dan biaya tidak kecil. Harga kapal, katakan dengan muatan mengangkut 80.000 ton saja, itu sekitar sudah hampir katakan 800 miliar muatan yang diangkut. Bila tidak sampai, delay dan lain sebagainya, akhirnya kena klaim, ya, klaim pemilik kapal kena klaim akibat kerusakan mesin dan kapalnya tidak bisa datang tepat pada waktunya. Di samping penyelamatan kapal, biaya untuk menarik kapal karena mesin induknya tidak berfungsi, ya, kerusak. Sekali menarik saja kalau kapal sedang dan kecil saja ukuran itu sekitar 500 sampai 700 juta untuk menarik dalam jarak sekitar 500 kilo, ya, atau 300 mil laut itu. Nah, itu sudah biaya. Belum lagi tanggung jawab pemilik kapal kepada muatan. Beberapa tahun yang lalu terjadi muatan semen misalnya, karena kerusakan akhirnya lembab dan berterapung di laut, mengakibatkan kerusakan kualitas daripada semen. Itu tanggung jawab daripada pemilik kapal. Biaya perbaikan kapal, perbaikan mesin kapal juga menjadi beban, ya, bagi pemilik kapal. Belum lagi hilangnya pendapatan selama perbaikan, selama kapal tidak bisa beroperasi. Harusnya satu hari dapat trade katakan $5.000 atau sampai $10.000 per rate, karena tidak beroperasi selama katakan sebulan atau 2 minggu, katakan sudah 2 minggu itu sudah kehilangan loss opportunity-nya sekitar kalau 10.000 ya kalikan dengan 14, ya, 14 itu berarti 140.000 US dollar kehilangan. Belum lagi waktu, ya, yang hilang.
Ini merupakan risiko, sehingga kapal harus dilakukan asuransi atas kerusakan mesin kapal, ya. Asuransi atas kerusakan mesin kapal. Secara statistik, ya, industri perkapalan atau industri pelayaran menunjukkan bahwa sebagian besar kerusakan mesin itu disebabkan oleh bahan bakar atau disebabkan oleh minyak pelumas. Sehingga pihak asuransi pasti akan melihat kapal ini menggunakan bahan bakar apa, matching nggak, sesuai nggak dengan mesin kapalnya. Kapal ini menggunakan olinya apa, minyak pelumasnya apa, matching nggak dengan mesinnya, apakah terjadi kontaminasi, ya. Bila kontaminasi, maka asuransi biasanya terjadi dispute, ya, antara pihak asuransi dan pemilik kapal. Itulah kira-kira, ya, kerusakan mesin kapal dan asuransi, yang dimana risiko-risiko timbulnya kerusakan itu banyak, seperti tadi penyelamatan kapal, tanggung jawab pemilik kapal, bagaimana biaya perbaikan mesin, hilangnya pendapatan selama operasi kapal. Dan standar yang digunakan untuk bahan bakar kita sudah tahu bahwa standarnya menggunakan ISO 8217 atau mengikuti regulasi IMO, ya, regulasi IMO. Jenis-jenis mesin, bahan bakar mesin juga kita sudah tahu, MGO, MDO, IFO dan HFO, ya. Demikian kawan-kawan semua, sharing singkat, ya, kita bisa diskusi sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard di Gresik. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.